Ingat, kita ini sering lupa, khususnya di saat kita sudah menjadi ustadz atau soleh begini. Rupanya setan masuk merusak kita dengan cara yang berbeda, yaitu kita mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Orang mabuk yang kita lihat, asalkan itu umat la ilaha illallah, umat Nabi Muhammad, nggak boleh kita memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Bahkan kalau kita melihat orang yang kafir sekalipun, jangan memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Dia hanya akan senang di dunia kalau tidak beriman. Ini harus ada di dalam hati kita di saat kita ingin mengajak orang lain. Kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Misal, mungkin di Indonesia, kita buat contoh di Indonesia, kita lagi habis selesai menghadiri sebuah pengajian, kemudian kita keluar dari masjid, mungkin waktu di masjid atau di majelis tadi mendengar ceramah yang menyentuh hati kita, doa yang menyentuh sehingga kita sempat menitikkan air mata. Keluar dari majelis, tak taunya di alun-alun atau di terminal, kita naik kendaraan, naik mobil, di situ ada beberapa wanita yang pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil lewat, lalu dia melambaikan tangannya, karena dia adalah wanita yang diuji Allah dengan kerendahan. Dia adalah pezina, dia adalah pelacur, melambaikan tangan. Kita yang lepas atau baru keluar dari majelis atau masjid, bagaimana pandangan kita dengan dia? Mungkin di antara kita di saat melihat wanita seperti itu, atau melihat ada anak muda yang mabuk di situ, mungkin pandangan kita adalah seperti ini. Kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak dia sadari kalau astagfirullahnya astagfirullah ngejek dia. Bukan astagfirullah dia minta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita, hadirkan, siapa di antara kita yang di saat kita melihat saudara kita yang melakukan kehinaan seperti melihat wanita seperti itu, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka kemudian spontan menengadahkan tangan, menitikkan air mata, memohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah dan petunjukmu, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Siapa dari kita seperti itu? Kita sering dikuasai kesombongan, lalu mereka nih busuk, rendah, seolah dia sudah punya surga. Nah, kalau kita mengajak orang, hati kita seperti itu, runtuh kita. Ini yang harus kita hadirkan. Ustadz, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu. Ada sebuah kisah, baginda Nabi pernah mengisahkan bahwa ada satu abid ahli ibadah di atas bukit, satu lagi preman di tengah pasar. Kami sampaikan ini kisah untuk preman. Hei para preman, dengar ini kisah, indah sekali ini kisah. Preman segala keonaran dilakukan, artinya semua dosa dilakukan. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Ahli ibadah di atas bukit, kerjaannya hanya sholat, puasa, zikir. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki keduanya bertemu. Yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia pun harus turun pergi belanja ke pasar. Si preman pasar yang katanya badung bandel tersebut, ternyata di saat itu tergerak hatinya ingin datang ke atas, ke tempatnya sang ustadz. Waktu bersamaan, yang dari atas sang kiai, sang ustadz turun, yang dari bawah sang preman pun naik. Mereka bertemu berpapasan di tengah jalan setapak. Di saat mereka berpapasan di tengah jalan setapak, sang preman itu sangat kenal dengan sang ustadz. Sama sang ustadz pun juga sangat kenal dengan preman, sebab dua-duanya adalah terkenal di kampung itu. Cuman yang satu terkenal dengan kebaikan, yang satu terkenal dengan kejelekannya. Rupanya sang preman itu di saat melihat sang kiai, sang ustadz ada di hadapan matanya dengan jubahnya berkibar, terkagum di dalam hatinya. Begitu dia dikuasai oleh kekaguman di dalam hatinya, ia tidak bisa bertutur kata. Ia terduduk di jalan sepatah, di jalan setapak. Ia tidak mampu berucap sepatah kata pun. Yang bisa ia lakukan hanya memberikan isyarat dengan tangannya sambil dia minggir di jalan setapak, lalu berkata dengan tangannya yang artinya, silakan ustaz, silakan ustaz. Sang ustaz tersebut di saat melihat sang preman, dia tahu preman si badung bandel. Di saat sang preman duduk di jalan setapak, apalagi mempersilakan, merasa dia berhak. Yang saya ustaz memang harus dihormati. Begitulah, melihat isyarat tangannya sang preman, sang ustaz langsung melompat begitu saja, melewati, melangkai begitu saja, tanpa mengucapkan salam, tanpa bertanya hendak kemana engkau. Apa Nabi berkisah? Lihat,
Biarpun katanya orang itu ahli ibadah, puasanya tidak pernah putus, sholat malam gak pernah putus, ibadahnya banyak, akan tapi ternyata dia memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, maka memandang orang lain dengan pandangan merendahkan menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dicabutlah hidayahnya dia, habis nol, dikuasai dengan kesombongan. Tapi begitu sebaliknya, dengar, sampaikan kepada mereka yang belum bergabung dalam kemuliaan. Biarpun orang itu katanya badung, bandel dan sebagainya, tapi kalau masih mengagungkan syiar, ini kan bandung, bandel, preman, tapi rupanya dengar nama kiai, ustadz, di dalam hati ada kekaguman. Maka diberi kabar oleh Nabi bahwasanya biarpun orang itu badung, bandel, tapi kalau dalam hatinya masih cinta kemuliaan, cinta syiar, cinta Nabi, cinta Al-Quran, cinta ahli bait, cinta sahabat Nabi, cinta ulama, mendengar nama ulama langsung, biarpun dia katanya badung, bandel, lihat, tunggu, akan ditarik oleh Allah dia kepada kemuliaan. Pasti. Kenapa? Tanda-tandanya mahabbah di dalam hatinya kepada kemuliaan, cintanya kepada kemuliaan, itulah yang menjadi sebab ditarik dan dilihat oleh Allah. Nah, maka dari itu jangan meremehkan siapapun.